Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dan bertatap muka walaupun melalui video kali ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim di muka bumi ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita perkenalkan, nama saya Reza Artanasia dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Azhar Goa, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, adapun judul yang saya angkat dari tema ini yaitu hukum Bank ASI. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya gagasan utama mengapa didirikannya Bank ASI. Jadi gagasan utama didirikannya Bank ASI ini sejak berkembangnya di daerah-daerah Eropa. Berkembangnya di daerah-daerah Eropa itu sudah berlangsung 5 tahun yang lalu. Berkembangnya di daerah Eropa tersebut didasari dengan adanya bank darah namanya. Di situ pada saat itu seseorang yang menyumbangkan darahnya sebagai kemaslahatan manusia. Jadi pada saat itulah seseorang juga membuat suatu program satu perusahaan yang namanya Bank ASI, di mana bank tersebut sebagai penyaluran ASI terhadap si bayi yang membutuhkan. Jadi gagasan utamanya didirikannya suatu hukum Bank ASI ini yaitu sebagai memberi bantuan kepada si bayi untuk bertahan hidup jika si ibunya memiliki kekurangan ASI. Jadi selanjutnya pengertian dari Bank ASI. Jadi Bank ASI merupakan tempat penyaluran atau tempat menyimpan ASI yang didasari dengan atas dasar donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada si bayi yang membutuhkan. Jadi kita mengetahui bahwa dalam mendonorkan suatu ASI kepada si bayi, kita harus melihat dari beberapa syarat utama dalam mendonorkan ASI kepada si bayi. Namun sebelum kita mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus diberikan kepada si pendonor, kita harus mengetahui bahwa diberikannya ASI ini kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada si bayinya, maka ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI yang biasanya diberikan atau disimpan dalam bentuk wadah atau plastik dan dimasukkan ke dalam lemari kulkas. Jadi agar tidak tercemar dari bakteri atau virus. Kesulitan sebenarnya pada ibu yang memberikan ASI ini untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan. Mengapa kita harus mengatakan adanya pertimbangan? Karena pada saat itu si ibu ini memberikan ASI sendiri itu karena ditakutkan adanya hubungan nasab, sehingga si ibu ini ada pertimbangan dalam mendonorkan ASI-nya kepada si bayi. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa saja syarat utama yang harus diketahui oleh sebagai pendonor ASI. Yang pertama yaitu si pendonor bebas dari obat-obat terlarang seperti alkohol, narkoba, dan lain-lainnya. Namun syarat utama dalam pendonor itu ialah memiliki kelebihan ASI. Ya, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa kaitan Bank ASI dengan Roda'ah. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari Roda'ah itu sendiri. Roda'ah adalah, di sini ada perbedaan pendapat oleh para ulama. Ada 3 pendapat ulama di sini. Yang pertama itu pendapat Hanafiyah, Maliki, dan Syafi'i. Namun perbedaan pendapat ini ada pendasaran utama dan alasan utama sehingga mengapa mereka berbeda pendapat. Yang pertama yaitu menurut Hanafiyah.
bahwa roda'a adalah seorang bayi yang meminum ASI secara langsung kepada si pendonor atau si ibu. Yang kedua yaitu menurut Imam Maliki bahwa roda'a ialah masuknya air susu manusia ke dalam si di perut ibu sehingga terjadinya dan menghasilkan gizi. Selanjutnya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ar-roda'ah adalah sampainya air susu seseorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang di bawah 2 tahun dan secara langsung bisa diakibatkan adanya hubungan nasab. Selanjutnya itu adanya batasan umur. Di sini batasan umur juga ada dilihat dari perbedaan para ulama. Salah satunya perbedaan para ulama yang menentukan batasan umur dari ketika seorang menyusui yang bisa menyebabkan kemahraman. Jadi di sini ditakutkan adanya kemahraman antara si pemberi pendonor ASI kepada yang penerima si bayi. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan umur. Dalam menentukan batasan umurnya yaitu ketika orang menyusui yang dapat menyebabkan kemahraman, dan mayoritas ulama menyatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi sudah berumur 2 tahun. Jadi sini jika bayi sudah berumur 2 tahun ke bawah, tanggapan ini didasarkan dalil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi dan yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun yang penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah, itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Dan adapun hadis Aisyah radhiyallahu an artinya bahwasanya persusuan yang menjadikan seorang mahram terjadinya karena lapar. Nah, ini didasar dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu jumlah susuan. Di sini ada jumlah susuan, adapun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah jika telah melewati 3 kali atau jika telah melewati 5 kali persusuan secara terpisah-pisah. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ada yang artinya dahulu dalam Al-Quran susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali persusuan. Kemudian itu dinas atau dihapus dengan 5 kali persusuan. Jadi ada perubahan di situ bahwa sebelumnya menjadi 10 kali persusuan menjadi 5 kali persusuan, dan ini didasari dengan hadis riwayat Muslim. Adapun cara menyusui di sini telah dijelaskan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa yang penting adalah sampainya air susu tersebut kepada perut si bayi yang sehingga membentuk daging dan tulang, baik dengan secara langsung meminumnya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi kita masuk ke intinya, yaitu hukum Bank ASI. Mengapa didirikannya hukum Bank ASI di Indonesia? Apa saja faktor-faktor dari didirikannya Bank ASI tersebut. Jadi hukum Bank ASI di sini menurut Ali Hasan, agar sukar menentukan atau mengetahui si pendonor ASI itu sebagai mana donor darah. Dengan demikian baik ibu susuan, anak susuan atau tidak saling mengenal. Jadi tidak saling mengenal. Namun di sini ada 2 perbedaan pendapat dalam hukum Bank ASI tersebut. Jadi perbedaan hukum Bank ASI di sini yaitu yang pertama, pendapat pertama yang menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya haram. Karena di antara alasan mereka yaitu bayi yang mengambil air susu baik dari ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, sehingga itu alasan mengapa diharamkan mendirikan Bank ASI. Ini pendapat
para ulama. Salah satu ulama besar yang menyatakan bahwa diharamkan mendirikan bank ASI yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syariah yang kuat untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau cenderung dengan mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah ataupun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bisa yang bersangkutan adalah bayi yang dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Itu salah satu pendapat ulama Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua itu pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya haram. Alasan mereka mengatakan bahwa haram yaitu dia tidak menyebabkan tercampurnya nasab. Sehingga mengapa dikatakan haram? Karena dia takutkan adanya tercampurnya nasab. Karena sesuatu yang mengharamkan bila terjadi dengan sampainya air susu ke bayi tersebut, walaupun tanpa harus dilakukan secara langsung, ataupun tanpa harus dilakukan penyusuan secara langsung, itu ditakutkan adanya hubungan nasab. Sehingga pendapat ini mengatakan bahwa mendirikan bank ASI itu adalah hukumnya haram. Adapun pendapat ketiga yaitu menyatakan bahwa bank ASI dibolehkan jika memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat. Jadi di sini ada syarat-syarat utama yang sangat ketat jika ingin mendirikan bank ASI. Salah satu syarat utamanya diantaranya adalah ASI yang dikumpulkan di bank ASI harus disimpan di tempat yang khusus dengan menulis nama pemiliknya yang dipisahkan dari ASI orang lain kepada ASI yang pendonor yang lainnya, sehingga tidak tercampurnya ASI pada pendonor yang satu dengan pendonor yang lain. Nah, di sini pendapat ketiga ini yang memberikan pendapat tersebut salah satunya adalah Profesor Dr. Al-Mustafa Yakub MA. Salah satunya itu seorang ketua MUI pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan bank ASI. Jadi di sini mereka memberikan pendapat bahwa tidak ada salahnya mendirikan bank ASI atau donor ASI sepanjang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. Hanya saja Islam mengatur jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan ASI kepada si bayi. Jadi ada tuntutan utama kenapa si Profesor Dr. Al-Mustafa Yakub MA ini memberikan alasan bisa memberikan atau bisa membangun bank ASI di Indonesia. Namun ada syarat utamanya yaitu harus mencapai kemaslahatan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.